Maknor aku kan wis kerja lah, nggetku pengen ngutangi tanggoku lah kok bojone ngamuk. Salahku apa mak? Ngene lho mon done emang kupengmu. Ya Allah mon dia kan bolak-balik. Kowe lapo ngutangi bojone wong lapo? Mas yo kowe kerja, Mas yo kowe ora kerja, Mas yo kowe nganggur, Mas yo kowe iki ngutangi bojone wong ki yo kleru. Lapo kowe ngutang-ngutangi wong barang? Kok sok bojomu dhewe lho ngutangi. Kok ngono sik untung ora dikaploti wong kon. Gak suka aku ngono ki perbuatan gak baik. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel One to Be Creative. Nah, untuk hari ini saya akan memutarkan sebuah video dan mengajak teman-teman untuk melihat dan menonton. Nah, untuk video kali ini yang dibahas yaitu Mbah Amin Rais nih. Nah, ini diduga ini lagi kumat lagi nih. Ini seperti yang tertera di dalam videonya. Nah, ini Mbah Amin Rais ini lagi ngoceh-ngoceh lagi. Nah, dan ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Nah, tentunya teman-teman akan dibuat tertawa-tawa. Nah, dan setelah Mbah Amin ini lagi ngoceh-ngoceh atau ngomong, yaitu tentang Bapak Joko Widodo. Nah, di sini dalam videonya ini, nah ini tertera Mbah Amin Rais ini menganggap Bapak Joko Widodo ini, nah ini lagi apa ya, lagi sakit. Nah, sakitnya ini sakit aneh ini. Bukan tentang sakit kulit ya. Yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, ini dikatain atau Mbah Amin Rais ini, nah, ini ngomong kalau Bapak Joko Widodo ini apa ya? Ini raja gadungan. Nah, dan dianggapnya Bapak Joko Widodo ini orang kere munggah bale. Nah, ini sebenarnya kalau diartikan ini udah kelewatan ya. Nah, ini sebenarnya adalah olokan. Nah, olokan atau apa ya namanya itu, sebuah orang gila kalau kere munggah bale itu ya. Nah, sebenarnya bukan gila ya. Nah, tapi di dalam artikan tentang omongannya ini menganggap ini orang gila. Nah, karena apa? Nah, karena diceritakan di situ. Nah, ini diibaratkan kalau Bapak Joko Widodo ini pergi ke pasar. Nah, ini dibiarkan aja. Nah, mau makan apa, mau ngambil apa itu nggak ada yang marahin. Karena apa? Nah, dianggapnya udah gila. Dan ini setelah pembicaraan atau setelah statementnya Mbah Amin Rais ini, nah ini juga netizen yaitu Gondese, nah ini juga menyetit Mbah Amin Rais ini. Nah, ini sangat menarik nih. Oke, kita tonton videonya. Saudaraku, isi kepala Jokowi yang asli itu bukan palsu, tetapi adalah bagaimana jadi Raja Jawa Gadungan. Jokowi itu seperti, ini maaf, kere munggah bale, yakni kere yang bisa tidur di peraduan yang keren, jadi senang sekali. Atau kere yang masuk ke pasar malam dan diperbolehkan makan apa saja dan mengambil barang mana saja. Ijazah palsu Jokowi harus kita kejar terus sampai Jokowi keok dan dikenakan hukuman setimpal, jadi harus dihukum dan diadili. Jadi Mbah Amin ini masih mengutak-ngutik yaitu tentang ijazahnya Bapak Joko Widodo. Nah, dan menganggapnya Bapak Joko Widodo ini kere munggah bale. Tahu sendiri kan kalau kere munggah bale. Tapi ini cukup dalam sekali ini di dalam statementnya Mbah Amin Rais ini. Nah, ini ada yang nggak terima ini ya, pastinya ada yang nggak terima. Nah, ini teman kreator ini, yaitu Gondese ini lagi nyetit nih. Oke, kita dengar. Berarti kowe ngunekke aku barang, Min. Ya, Min. Hah, lah aku wargane Pak Jokowi kok, Min. Kowe berarti ngunekke aku edan ngono. Oh, pucuk apa piye kowe, Rene tak tunyo congormu kowe. Akeh aneh. Lah aku ki wargane Pak Jokowi, Min. Kowe aja macem-macem lah tunyo tenan kowe cangkemmu. Duit cangkem kuwi sing apik, iso ditata ngono cangkemmu ki aja asal jeplak ae. Jabang bayi kok eram aku karo kowe. Tuwek-tuwek saya dadi njaluk di pateni apa piye, Cangkem urung pernah diloloi linggis apa piye, Pengen cangkemmu diloloi linggis, nek pengen aku tak mangkat ning Yogya saiki. Sabar. Ning omahmu kepruk ndasmu terus tak loloi linggis cangkemmu ben ra kakean cocot kuwi. Akehane kucuk apa piye to kowe iki, Gemes sekali. Terus kuwi aku kok kesemremet karo kowe. Kaya kudu nekek gulumu ngono kae lho, men ben ora iso kakean cangkemmu. Gregetan tenan aku karo kowe. Bang bayi ram tenan wong iki kakean pola. Jaluk disodok tenan kowe kok ngonekke
Pak Jokowi sakit jiwa ya, padha karo kowe ngonekke aku sakit jiwa to celuk njaluk diantem ngono donya iki empama ora enek dosa ngono tak parani langsung tak keplak raimu tejan tenan aku kadung gregeten karo raimu iki lho deh ya bang bayi ram aku tuwek wis arep modar nyawa wis arep ilang ejek kakean cangkem jan semremet aku men ngrasake men karo bacotmu kuwi geger senengane kok wong model kaya Amin Rais ngene iki sesuk nek mojar wis langsung guak kalen guak segara ora usah ditahlili jan tenan wis pokoke ora usah ditahlili aja meneh 4 dina 3 dina 7 dina 40 dina ya to sedina wis ora usah ditahlili ben modar ngono lek dipangan karo iwak hiu ning kono ki entek sak balung-balunge gregeten aku kok congor kok enek wis sing diomong urung ditau dileleti anu apa tai pitik apa piye. Ini sebenarnya Mbak Amin Rais ini ada dendam apa ini sama Bapak Joko Widodo ini? Nah, bisa mengungkapkan perasaannya seperti itu menganggap Bapak Joko Widodo sebagai apa ya Raja Jawa, ya, Raja Jawa gadungan dan juga mengatain kalau Bapak Joko Widodo ini kere munggah balik. Nah, makanya ada warga yang tidak terima. Nah, salah satunya yaitu Bang Gondese ini ya. Nyampe gregeten, pengen napuk, pengen ludahin. Dan pengen, pokoknya gemes sekali ini Mas Gondese ini. Nah, dan dengar-dengar untuk berita kali ini ya, nah ini Partai Umat nih, nah, besutan dari Mbak Amin Rais ini. Nah, ini beritanya ini sepertinya bubar, nah, nggak tahu ya bubar atau enggak. Dan ini ada berita ini, oke kita lihat beritanya. Sejumlah pengurus dan kader Partai Bentukan Amin Rais, Partai Umat rame-rame mengundurkan diri. Kini sudah ada 31 orang yang mundur di DPP Partai Umat Kota Depok. 2 petinggi Partai Umat juga memutuskan mundur menjadi pengurus partai. Selain pengurus 4... Wow, ini banyak yang mengundurkan diri ya, ada 31 kader DPP. Nah, dan juga... ada 4 DPC, nah ini dari kota Depok. Nah, nggak tahu untuk kota-kota yang lainnya ini ya. Nah, ini telah bukan mengembalikan KTA, nah ini tapi membuang di dalam sampah. Nah, oke kita lanjut lagi. Partai Umat Kota Depok membubarkan diri. Setelah Agung Mozin dan Neno Warisman, para pengurus DPD Partai Umat Kota Depok berjumlah 26 orang menyatakan mundur. Sebelumnya Neno Warisman, anggota Majelis Syuro, dan Agung Mozin, sekretaris Dewan Majelis Syuro Partai Umat, tercatat merupakan salah seorang pendiri partai ini juga mundur. Bahkan mantan Wakil Ketua DPD Partai Umat Syahrial Chan mengatakan sekarang sudah ada 31 orang yang mundur di DPP Partai Umat Kota Depok. Selain pengurus diketahui juga seluruh pengurus dari 4 DPC Partai Umat Kota Depok membubarkan diri. Keempat DPC yang mengundurkan diri yakni DPC Partai Umat Kecamatan Cilodok, DPC Partai Umat Kecamatan Beji, DPC Partai Umat Kecamatan Pancoran Mas, dan DPC Partai Umat Kecamatan Sukmajaya. Sementara dikutip dari Tribunnews.com, Humas DPP Partai Umat Mustafa Nahrawardaya memberikan tanggapan terkait mundurnya para pengurus DPP Partai Umat Kota Depok. Menurut Mustafa, mundurnya para pengurus tersebut merupakan seleksi alam dari bagian suatu keanggotaan partai politik. Bahkan hal tersebut dianggap oleh Mustafa adalah hal yang wajar. Mereka akan mundur dengan sendirinya bila merasa ragu atau tidak yakin bisa menyesuaikan dengan ritme partai. Baik itu mundur sendiri karena keinginan pribadinya ataupun mundur bersama-sama. Kendati demikian, Mustafa tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Pasalnya dalam waktu dekat, Partai Umat sudah siap mengumumkan para pengganti pengurus yang hengkang tersebut. Bahkan hari ini Minggu 10 Oktober 2021, nama-nama calon anggota baru untuk menggantikan para mantan pengurus DPD tersebut sudah ada dalam daftar. Dengan begitu, mundurnya puluhan pengurus DPD Kota Depok tidak akan berpengaruh pada partai besutan Amin Rais tersebut. Dan ini gimana nih nasib kedepannya Partai Umat ini ya? Nah, telah 31 orang DPD undur diri dan 4 DPC bubar Partai Umat itu seleksi alam katanya ya. Nah, pengurus baru sudah jadi. Nah, dan di sini, nah ini telah dikabarkan juga. Nah, ini tentang mengundurkan diri itu seleksi alam. Nah, dan dengar-dengar di sini di beritanya tadi, nah ini semuanya akan diurus lagi dan akan menggantikan yang sudah mundur, nah, atau tidak sejalan dengan Partai Umat atau tidak apa ya, tidak bisa mengikuti aturannya. Nah, dan ini sudah ada nama-nama penggantinya. Wah, nah ini nanti kedepannya nih kayak apa seperti apa kita tinggal tunggu berita selanjutnya. Ini masih bertahan
atau bubar. Dan lebih serunya, nah mari kita lihat dan kita tonton. Nah ini ada teman kreator kita ini ya, teman-teman pasti akan dibuat tertawa-tawa. Nah dengan penampilannya Opung Parbilak ini seperti Amin Rais, nah dan juga membahas dan mengomentari tentang Amin Rais. Nah oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi video, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Jadi berita terbaru, Partai Umat DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta bubar. Bubar Partai Umat. Ambiar. Rungkat. Modiar. Jadi pengurus DPW ya dari Partai Umat untuk Daerah Istimewa Yogyakarta ya kemarin itu rame-rame mengundurkan diri, dan mereka ya melakukan aksi simbolis, yaitu membuang kartu ke dalam tong sampah. Nggak dikembalikan ya, langsung dibuang. Sebentar. Membuang kartu ke dalam tong sampah. Kalian bilang keren itu. Maunya kalau udah kayak gitu tuh kalian taruh ke tong sampah, habis itu kalian bakar. Setelah membakar kartu tanda anggota, ya kan, lebih masif lagi maunya, ya kan, kalian bakar atribut partai. Setelah itu kalian keluarkanlah sarpras, ya, sarana prasarana dan juga inventaris, kalian keluarkan dari dalam gedung itu, ya kan, kalian bakar lagi di luar. Habis itu terakhir bakar gedungnya. Itu baru namanya bubar. Kalau itu bukan bubar namanya. Itu kalian mengundurkan diri. Kalau kayak gitu kan capek kalian. Lebih bagus kartu KTA kalian itu masukkan ke dalam gedung, baru kalian bakar. Nggak bisa, Bung. Kenapa nggak bisa? Gedungnya masih nyewa. Masih nyewa. Oh iya pula, ya betul. Aduh, ya. Jadi mereka mengundurkan diri karena alasan konflik internal. Bayangkan kalian, partai masih kecil. Coba bayangkan kalian ya, sebentar. Aku bayangkan dulu. Nggak bisa kubayangkan, Mbak, karena aku nggak pernah lihat besarnya partai ini bagaimana. Bayangkan kalian dulu ya, partai masih kecil, tapi rajin kali konflik. Makanya nggak terbayangkan aku gitu loh. Kalau partainya besar seperti Demokrat, PAN, Golkar, ada konflik wajar. Karena apa? Banyaknya anggota, besarnya partai, banyak yang mau diurus. Partai kecil. Konflik nggak ada habisnya. Dari tahun 2021 konflik. Keluar Bunda Neno Warisman. Setelah itu 2023 konflik lagi. Banyak caleg mengundurkan diri. Ya, setelah itu konflik lagi. Di tahun yang sama, banyak pengurus-pengurus partai di beberapa daerah mengundurkan diri. Sekarang 2024, konflik lagi. Nggak sempat maju, tapi konflik terus. Disebabkan karenanya, ya, yang namanya Amin Rais, yang merupakan ketua Dewan Syuro, ya. Kalau mereka itu ketua Majelis Syuro, ya. Dia itu mengangkat menantunya yang bernama Ridho Rahmadi, ya, menjadi ketua umum tanpa melalui proses pemilihan. Ngaco ini Amin Rais ini. Tunjuk langsung. Brother. PDIP, ya, walaupun kita udah bisa tebak siapa ketua umumnya, tapi dilakukan pemilihan walaupun formalitas. Itu PDIP loh. Partai besar. Gitu. Ya walaupun formalitas, walaupun kita udah tahu siapa pemimpinnya, siapa ketua umumnya, udah tahu kita. Tapi paling nggak bikinlah pemilihannya gitu, ada kongresnya gitu loh. Ini nggak ada kongres langsung main tunjuk. Mana bisa ketua umum partai main tunjuk langsung tuh aja ketua. Kecuali kalau mendirikan itu, ya, ketika kita membawakan kartu notaris, ya, diinisiasi oleh beberapa orang. Kau ketuanya ya, aku sekretarisnya, biar dia bendaharanya. Nggak apa-apa. Tapi ini untuk apa namanya? Untuk memutuskan siapa calon yang baru, calon ketua umum yang baru, masa nggak ada rapat. Itu yang pertama. Baru yang kedua, katanya Amin Rais menghapus yang namanya rapat musyawarah nasional, katanya dihapus. Musyawarah wilayah dihapus. Musyawarah cabang juga dihapus. Bayangkan kalian, ya, partai mana yang nggak ada musyawarahnya? Semua musyawarah dihapus. Munas dihapus, nggak ada lagi. Ya, setelah itu musda, musyawarah daerah, nggak ada lagi. Muscap tingkat kabupaten pun juga nggak ada lagi.
Tapi sebetulnya pengurus ini juga harusnya paham. Kenapa nggak ada munas, nggak ada muscap, nggak ada musda? Ya mungkin saja nggak ada dana. Bisa. Terus gimana rupanya besarnya Partai Umat? Kayak nggak tahu aja kita. Kan begitu, ya kan? Nah, ya jadi sebetulnya ada beberapa hal ya, bukan cuma yang dua itu, tapi sebetulnya ini gaungnya ini sudah dari tahun kemarin kalau nggak salah ya. Dan aku juga sudah membawakan berita tentang bagaimana kisruhnya gitu di dalam Partai Umat ya. Tapi kita bisa menilai dari pemberitaan yang ada bahwasanya yang namanya Amin Rais itu ya, itu memang betul-betul yang pertama orangnya ambisius ya, yang kedua arogan, yang ketiga otoriter, yang keempat ya ini orangnya nepotis ya. Tapi selalu dia itu mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo itu dinasti nepotisme. Saya harapkan kepada Bapak Joko Widodo untuk segera tidak cawe-cawe terhadap pencapresan putranya sendiri. Karena kita tahu bahwa Gibran Raka Buming Raka alias Fufu Fafa tidak akan mungkin bisa jadi capres kalau tidak ada campur tangan Gary Mulyono. Kan itu yang kau bilang dulu kan? Tapi kau tuding-tuding Bapak Joko Widodo, ternyata kau pelaku utama. Kalau apa? Menantu. Tapi menantumu itu lucu ya, nggak bisa mandiri ya, mengandalkan mertua. Menantu macam apa itu? Udah tua mertuanya direpotinya. Harusnya jadi menantu itu mandiri, setelah itu berbakti sama mertua. Bukan mertua berbakti sama menantu. Ini jadi terbalik, jadi mertuanya berbakti sama menantunya. Aduh, enggak aja. Dan lucunya lagi biar tahu kalian ya, 40 orang ini pengurus DPW ya, Partai Umat untuk daerah istimewa Aceh mengatakan bahwasanya setelah keluar dari Partai Umat, mereka akan bergabung kepada Anies Baswedan. Yang jadi pertanyaanku, emang Anies Baswedan punya partai? Enggak aja. Ini sama artinya keluar dari rumah yang reot, ya kan, masuk ke rumah yang udah mau ambruk. Bukan mau ambruk, udah ambruk. Masih mending reot, masih bisa ditempati. Ambruk. Bless. Sejak kapan Anies punya partai? Sedangkan dulu relawannya aja, relawan Anies membuat Partai Perubahan Indonesia. Namanya pun nggak masuk. Ada aja. Kalau kalian mau pindah tuh, Bo, ya ke tempat yang lebih bagus menurut. Partai Demokrat, ya setelah itu Golkar, setelah itu Gerindra, atau mungkin PAN, PKS, ngono loh. Yang penting jangan yang merah itu. Yang mana, Bung? Kalau yang mawar boleh lah. Itu, jadi orang kalau misalnya keluar dari tempat yang lama, itu Mbok ya mencari tempat yang baru, ngono loh. Ini nyari tempat yang lama dengan kualitas yang sama. Ibaratnya kita misalnya mau pergi meninggalkan perusahaan, gaji di perusahaan yang lama 3 juta, ya kan? Pak, saya mau mengundurkan diri. Kenapa? Saya mau coba di tempat yang baru. Emang gajinya berapa? Di sana 2,5 juta, Pak. Loh, di sini 3 juta loh. Ya enggak apa-apa, Pak. Yang penting saya pengen gaji yang baru aja, Pak. Daripada saya di sini terus. Lo kamu yakin? Di sini 3 juta, di sana 2,5 juta loh. Oh yakin Pak, saya yakin-yakinnya. Itu kan aneh. Tapi kalau misalnya Pak, saya mengundurkan diri. Kenapa? Soalnya saya ditawarin kerja Pak. Gajinya berapa? Oh, gaji di sana Pak 8 juta. Masuk akal. Oh ya udahlah kalau emang kayak gitu. Kata HRD-nya gitu kan. Nanti kalau misalnya udah masuk situ, telepon aku ya. Mana tahu lagi ada lowongan. Begitu. Ini enggak. Keluar dari tempat yang reot, masuk ke yang bobrok. Atau masuk partai TBK sekalian. Itu dia. Tapi kalau kurasa ini ya arahnya ke situ juga ini, ya kan? Maksudnya kemana, Bung? Hah? Masuk partai PSI masukmu? Nggak yakin sih, nggak yakin orang-orang kayak gini nggak yakin. Karena gimana pun juga ya mereka kan belum menentukan sikap bahwasanya mereka itu hatinya kan dalam hatinya ada Jokowi. Ini sama juga ya, dalam hatinya ada Anies Baswedan. Ya kan gitu, untuk apa dia akomodir PSI? Biarin aja lah situ. Biar mikir diri sendiri. Dari sini pun kita bisa lihat ya bahwasanya yang namanya
Amin Rais ini ya dari dulu berarti dia ini membuat partai itu memang sebetulnya misinya itu hanya ingin menjadikan partai sebagai kendaraan untuk mengantarkan ambisinya itu sampai kepada tujuan. Apa tujuannya itu? Yaitu menjadi presiden. Kok tahu Pung dia kepengen jadi presiden? Ya buktinya dia mencalonkan diri. Yang milih dikit. Aku jadi teringat yang disampaikan Bapak Gus Dur ya, Bapak Presiden kebanggaan kita juga ya. Beliau mengatakan ya dalam sebuah talk show bahwasanya yang bertanggung jawab atas lengsernya saya ini ya dua orang itu, Megawati dan juga Amin Rais. Aduh, kalau Megawati ya jelek-jelek begitu, ya partainya masih lumayan lah daripada Amin Rais kan begitu. Amin Rais dibangunnya partainya PAN, ya kan? Sudah capek-capek dia bangun, ditendang partai PAN itu dia. Ya itu karena memang leadershipnya itu udah nggak relevan lagi dengan partai tersebut. Kita udah lihat kan, coba bayangkan kalian, kalau sempat Partai Amanat Nasional masih dikuasai oleh yang namanya Amin Rais ya, tidak akan pernah PAN itu menjadi partai yang maju. Makanya ditendang dia Amin Rais. Tapi setelah ditinggalkan sama si Amin Rais ya, dikelola oleh tangan yang tepat, pengurus yang tepat, ketua yang tepat, jadi itu barang PAN menjadi salah satu partai yang diperhitungkan di bangsa Indonesia ini. Partai Umat hampir nggak masuk kemarin verifikasi. Aku bukan sedang menertawakan Partai Umatnya ya, bukan. Yang ku tertawakan itu leadershipnya si Amin Rais ini, kan begitu, ya kan? Karena kita bisa lihat coba, ya mungkin saja juga ya, ini pengurus-pengurus dan juga anggotanya udah enak gitu loh ya. Bukannya kemajuan, ya bukannya progres, bukannya kebangkitan partai yang mereka dapatkan ketika menantunya Amin Rais ini menjadi ketua umum Partai Umat, tapi kehancuran, kebobrokan, kemunduran, kegagalan. Kan begitu ya, cuman karena nafsunya aja si Amin Rais makanya dia sodorkan lagi menantunya. Itu sebetulnya kualitasnya nggak ada gitu, tapi inilah di Amin Rais kan selalu mengatakan bahwasanya kualitasnya Fufuafa nggak ada, kualitasnya si Gibran nggak ada, kualitasnya Bapak Jokowi nggak ada. Kualitasmu nggak ada kawan. Nyata ya, kau lihat aja lah menantumu itu, berarti menantumu itu menantu manja. Masa harus didorong-dorong sama mertuanya? Menantu apa itu? Bikin malu. Ya, jadi kalau bisa dikatakan ya Amin Rais ini ya ini dia makan karma dari perbuatannya sendiri. Coba bayangkan kalian, sudah berapa banyak hoax, sudah berapa banyak statement-statement negatif ya yang sudah ditebarkannya di bangsa ini. Banyak sekali. Mengenai Bapak Joko Widodo, mengenai Gibran, mengenai Ibu Iriana, mengenai Kaesang, mengenai pemerintahan Bapak Joko Widodo, mengenai menteri-menteri beliau. Setelah itu mengenai pemerintahan, mengenai legacy, mengenai IKN, mengenai semuanya. Ya, makanya aku bilang, ya jangan pernah kita itu ya meludah ke atas matahari. Ke arah matahari. Karena apa? Karena nemploknya nanti ke muka sendiri. Artinya apa? Jangan pernah kita menghina, mencaci ya orang-orang yang sebetulnya nyata-nyata dia itu kualitasnya di atas kita. Jauh di atas kita. Kualitasmu mau kau bandingkan sama Bapak Joko Widodo, itu ibaratkan langit dengan tanah kuburan. Pung kasihan Pung, apa nggak ada istilah yang lain Pung selain tanah kuburan? Tahu kalian tanah kuburan? Tanah kuburan itu kalau misalnya digali, ya tanah kuburan itu kan berarti lebih rendah dari bumi. Jadi bukan langit dan bumi, lebih rendah lagi tanah kuburan. Apa rupanya yang sudah kau berikan pada bangsa ini? Apa rupanya legasimu? Apa yang sudah kau bangun untuk bangsa ini? Nggak ada kan? Karena kau nggak pernah jadi presiden. Cuman satu aja potong nongkrong di gedung MPR selesai. Lain dari itu nggak ada yang bisa dibanggakan. Makanya aku bilang ya, kalau paling sebetulnya ini orang ya, ketika dia mendapatkan predikat Bapak Reformasi, di situ sebetulnya aku juga waktu itu sudah mulai simpati sama ini orang. Jauh aku lebih simpati sama Amin Rais waktu itu sama Megawati. Cuman masalahnya waktu itu aku belum bisa melihat masa depan. Kalau sempat waktu itu aku bisa melihat masa depan, yaitu masa kini, nggak jadi aku simpati. Betul kan? Itu dia. Sebentar dulu Bung, copot lah dulu itu Bung. Ngeri kali bintangmu itu Bung. Copot lah ini ya. Risih kali aku. Oh iya, jadi ini biar tahu kalian, salah satu orang yang sebagai produsen hoax yang paling gencar juga ya, tapi nggak tahu entah kenapa
Ini manusia nggak diperkarakan. Maunya untuk masalah ijazah Bapak Joko Widodo, ini manusia juga diperkarakan juga. Karena apa? Karena ikut menyebarkan ini. Ikut menyebarkan ini. Setiap ada permasalahan diangkat. OCCRP kemarin itu, ya kan? Sampai sekarang pun juga beberapa waktu yang lalu, video yang mengangkat tentang OCCRP masih menetapkan Bapak Joko Widodo menjadi presiden yang terkorup. Nggak beres. Ya, apa yang kau tabur itu yang kau tuai kawan. Dan sekarang dia biar tahu kalian, kemarin sempat menjilat-jilat Bapak Prabowo, ya kan? Begitu nggak terjilatnya Bapak Prabowo nggak mempan, ya, bikin serangan kecil-kecilan dia sama Bapak Prabowo. Hehehe, lapet. Aduh, ya. Jadi memang orang ini memang nggak ada yang bisa dipercaya mulutnya ini satu-satu. Tolonglah dulu sama anak sama cucu-cucunya ini agak dijaga dulu nih ya. Susah mah. Ya kan? Kalau kayak gini nih tuanya ini bawa lah lebih banyak lah, bawa ke pengajian lah. Ya, setelah itu bawa ke tausiah, ya kan? Setelah itu bawa sekali-sekali di ruqyah. Itu dia, biar nanti ketika dia meninggal husnul khotimah. Nggak susah gitu loh. Ini karena dia selalu menyimpan fitnah, ya kan, selalu mengeluarkan kata-kata busuk, ya, dibalut dengan ayat-ayat, ya. Gak ngerti aku bagaimana ujung hidupnya ini nanti. Iya kan? Iya kan? Kira-kira ini terverifikasi nggak masuk surga ini? Nggak tahu juga. Karena sekarang begini, orang masuk surga nggak masuk surga bukan ditentukan yang kelihatan mata oleh orang lain begitu, tapi apa yang dicatat malaikat. Kalau ditengoknya kau contohnya, ya kan, menggunakan ayat-ayat suci, ya, daripada kitab suci, tapi itu kau tujukan untuk untuk membungkus kebusukanmu, membungkus fitnahmu. Ya malaikat itu kan bukannya bisa dibodoh-bodohi. Orang yang bisa kau bodoh-bodohi, malaikat mana bisa. Ya, jadi kita doakan saja. Nggak mau kami doakan, Pung. Mau doakan apa? Ya kita doakan saja Bapak Joko Widodo dalam keadaan sehat. Itunya. Oh, aku kira kau mau doakan dia biar panjang umur, Pung. Ya kalau itu biar anak sama menantunya itu aja mikirkan itu, mendoakan. Ngapain kita doa-doakan itu, ya kan? Itunya. Jadi itu udah dukung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Nah, itulah keseruan Opung Parbelak pembahasan komentari, yaitu tentang Mbah Amin Rais dan partai umatnya. Gimana nih nasib ke depannya? Entah baik, entah buruk, entah masih berdiri atau rubuh. Dan apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.